Halo guys, kembali lagi bersama aku di Vita Herawati. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini saya akan menjelaskan teori proses. Ada berbagai macam teori proses dan simak aja penjelasannya. Bye bye. Teori proses. Teori proses fokus pada bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan terkait tindakan mereka. Berbeda dengan teori kepuasan yang lebih menekankan pada kebutuhan dan motivasi dasar manusia. Teori proses lebih berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana mereka memutuskan tindakan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa teori yang termasuk dalam kategori teori proses adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori harapan. Teori harapan dikembangkan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan untuk memilih antara berbagai alternatif tindakan berdasarkan ekspektasi mereka mengenai hasil yang akan diperoleh. Dalam konteks ini, individu akan berusaha mencapai tujuan yang mereka anggap dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan sangat bergantung pada 3 komponen utama. Yang pertama, ekspektansi atau harapan. Keyakinan individu bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa bekerja keras akan menghasilkan yang lebih baik, mereka akan lebih termotivasi untuk berusaha lebih keras. Yang kedua, ada instrumen. Keyakinan individu bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan yang diinginkan, seperti penghargaan atau hadiah. Jika seseorang percaya bahwa hasil yang baik akan dihargai atau diakui, mereka akan lebih termotivasi untuk berkinerja baik. Yang ketiga, ada nilai. Nilai atau pentingnya hasil atau penghargaan bagi individu. Ini mengacu pada seberapa besar penghargaan atau hasil yang akan diterima sesuai dengan keinginan atau kebutuhan individu. Jika penghargaan tersebut sangat dihargai, individu lebih termotivasi untuk mencapainya. Contoh penerapan teori harapan. Yang pertama, harapan. Karyawan tersebut memiliki keterampilan yang cukup dan percaya bahwa jika dia bekerja keras dan memenuhi standar yang ditetapkan, dia akan mencapai kinerja yang diinginkan. Oleh karena itu, dia memiliki harapan tinggi bahwa usaha yang dilakukannya akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, ada instrumen. Karyawan percaya bahwa jika dia mencapai kinerja yang baik, dia akan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Hal ini tercermin dari kebijakan perusahaan yang memberikan penghargaan bagi mereka yang mencapai target.
Yang ketiga, ada nilai. Karyawan tersebut sangat menghargai promosi dan kenaikan gaji yang akan diberikan. Karena ini akan meningkatkan status sosial dan memberikan lebih banyak stabilitas finansial. Implikasi dalam dunia kerja. Teori harapan memiliki implikasi yang sangat penting dalam pengelolaan karyawan dan motivasi di tempat kerja. Yang pertama, manajer harus jelas tentang penghargaan. Manajer perlu memastikan bahwa ada hubungan yang jelas antara kinerja yang baik dan penghargaan yang diberikan agar karyawan merasa bahwa usaha mereka akan dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan sumber daya. Karyawan harus diberikan sumber daya dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka, sehingga mereka memiliki harapan yang tinggi bahwa usaha mereka akan berhasil. Yang ketiga, ada penyesuaian penghargaan. Penghargaan harus disesuaikan dengan kebutuhan keinginan karyawan. Penghargaan yang tepat dan dihargai oleh individu akan meningkatkan motivasi kerja. Dengan memahami dan menerapkan teori harapan, perusahaan dapat merancang sistem penghargaan yang lebih efektif, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Teori penentu tujuan. Teori penentu tujuan adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Edwin pada tahun 1968. Teori ini berfokus pada bagaimana penetapan tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja individu. Locke berpendapat bahwa tujuan yang jelas dan terukur akan memberikan arah yang jelas dan mendorong individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan disertai dengan umpan balik yang tepat akan mendorong individu untuk meningkatkan usaha, fokus, dan kinerja. Merasa Locke mengemukakan bahwa penetapan tujuan yang baik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja seseorang di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama dalam teori penentu tujuan. Teori penentu tujuan menekankan pada beberapa elemen utama yang mempengaruhi efektivitas tujuan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam teori ini. Yang pertama, ada spesifik. Tujuan yang spesifik adalah tujuan yang jelas, terukur, dan tidak ambigu. Tujuan yang terlalu umum atau abstrak, misalnya menjadi lebih baik di pekerjaan, cenderung tidak memberikan arah yang jelas bagi individu. Sebaliknya, tujuan yang spesifik memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai. Contoh, tujuan seperti meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam kuartal berikutnya lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan yang hanya mengatakan meningkatkan penjualan. Tujuan yang spesifik memberikan fokus yang lebih besar pada tindakan yang perlu dilakukan dan meningkatkan kemungkinan individu untuk mempercayainya. Yang kedua, ada tantangan. Tujuan yang menantang dapat meningkatkan motivasi. Tujuan yang terlalu tidak akan mendorong individu untuk berusaha lebih keras. Sedangkan tujuan yang terlalu sulit atau tidak realistis
dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi. Oleh karena itu, tujuan yang menantang namun dapat dicapai akan mendorong individu untuk berusaha maksimal. Contoh, seorang karyawan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja sebesar 30% dalam waktu 3 bulan mungkin merasa termotivasi untuk bekerja keras. Tetapi jika tujuan tersebut dirasa terlalu sulit, bisa berbalik menjadi demotivasi. Yang keempat, ada komitmen terhadap tujuan. Individu harus merasa berkomitmen terhadap tujuan yang ditetapkan. Komitmen berharap tujuan ini berkaitan dengan seberapa penting tujuan tersebut bagi individu. Jika individu merasa bahwa tujuan tersebut sesuai dengan nilai atau aspirasi pribadi mereka akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Contoh, seorang karyawan yang memiliki tujuan untuk meraih promosi dalam waktu tertentu mungkin lebih berkomitmen untuk bekerja keras. Jika mereka merasa bahwa promosi tersebut akan memberikan peningkatan signifikan dalam karir dan kehidupan mereka, tujuan yang sesuai dengan nilai pribadi individu akan meningkatkan komitmen dan upaya untuk mencapainya. Yang kelima, ada kesulitan. Tujuan yang lebih sulit untuk dicapai cenderung akan memotivasi. Selama tujuan tersebut masih dianggap realistis dan dapat dicapai, Lockheed mengemukakan bahwa semakin sulit suatu tujuan, semakin besar usaha yang akan dikeluarkan untuk mencapainya. Asalkan individu merasa bahwa tujuan tersebut masih mungkin untuk mencapai. Contoh, jika seorang atlet memiliki tujuan untuk memenangkan kejuaraan olahraga tingkat nasional, mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk melatih diri lebih keras, meskipun tujuannya sangat sulit. Tujuan yang sulit akan mendorong individu untuk mengerahkan usaha maksimal. Namun, penting untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tetap berada dalam jangkauan yang realistis. Prinsip-prinsip kunci dalam teori penentu tujuan. Yang pertama, ada tujuan yang spesifik dan menantang mengarah pada kinerja yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan menantang cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding mereka yang memiliki tujuan yang ambigu atau tidak jelas. Yang kedua, pentingnya partisipasi dalam penentu tujuan. Teori ini juga menunjukkan bahwa individu akan lebih termotivasi jika mereka terlibat dalam proses penetapan tujuan. Yang ketiga, ada tujuan yang menantang harus disesuaikan dengan kemampuan individu. Tujuan yang terlalu mudah tidak akan menantang, sementara tujuan yang terlalu sulit dapat membuat individu merasa putus asa. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai dengan usaha yang wajar. Yang keempat, umpan balik dan terus-menerus. Umpan balik yang rutin memungkinkan individu untuk mengevaluasi kemajuan mereka dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Contoh penerapan teori penentu tujuan. Yang pertama, penerapan di dunia kerja. Misalkan seorang manajer ingin meningkatkan produktivitas tim penjualan dalam sebuah perusahaan, manajer dapat menetapkan tujuan spesifik seperti meningkatkan jumlah penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan ke depan. Yang kedua, ada penerapan dalam pendidikan. Seorang siswa mungkin memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai A dalam ujian matematika akhir. Tujuan ini spesifik, mendapat nilai A. Menantang karena ujian tersebut sulit.
dan realistis jika siswa tersebut persiapan dengan tepat. Siswa tersebut dapat merencanakan untuk belajar setiap hari dan mendapatkan umpan balik dari guru atau teman sekelas mengenai pemahaman materi. Teori penguatan. Teori penguatan adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, seorang psikolog dan ahli perilaku asal Amerika. Teori ini berproses pada bagaimana perilaku individu dapat dipengaruhi dan dimodifikasi dengan memberikan penguatan atau hukuman. Teori ini berpendapat bahwa perilaku yang diperkuat akan lebih cenderung terulang, sedangkan perilaku yang dihukum atau tidak terkuat akan berkurang. Berdasarkan prinsip dasar, Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia dan hewan bisa dibentuk melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dengan kata lain, individu cenderung mengulang perilaku yang menghasilkan hasil positif atau penghargaan, sementara perilaku yang menghasilkan hasil negatif atau hukuman cenderung dihindari. Komponen utama dalam teori penguatan. Yang pertama, penguatan positif. Definisi penguatan positif terjadi ketika suatu perilaku diikuti dengan hadiah atau penghargaan yang menyenangkan, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Ada contoh dan penggunaannya. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif terjadi ketika suatu perilaku diikuti dengan penghapusan atau pengurangan stimulus yang tidak menyenangkan, yang meningkatkan kemungkinan perilaku terhadap akan diulang di masa depan. Dalam hal ini, individu dari pengalaman yang tidak menyenangkan setelah melakukan perilaku yang diinginkan. Ada juga contoh dan penggunaannya. Yang ketiga, ada hukuman. Hukuman adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan atau pengurangan stimulus yang menyenangkan setelah suatu perilaku. Dengan tujuan ini mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Ada contoh dan jenis hukuman. Yang keempat, penghilangan. Penghilangan adalah pengurangan atau penghentian penguatan terhadap perilaku yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk menghentikan perilaku tersebut. Ada contoh dan penggunaannya. Prinsip-prinsip penguatan dalam teori penguatan. Yang pertama, penguatan harus tepat. Penguatan atau hukuman yang diberikan harus dilakukan secara segera setelah perilaku diinginkan atau tidak diinginkan terjadi. Jika ada jarak waktu yang terlalu lama antara perilaku dan penguatan, individu mungkin tidak akan menghubungkan keduanya. Yang kedua, ada konsisten dalam penguatan. Penguatan atau hukuman harus konsisten jika perilaku yang diinginkan tidak sesuai diperkuat atau perilaku yang tidak diinginkan tidak selalu dihukum. Individu mungkin bingung mengenai apa yang diharapkan dan apa yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, ada penguatan yang relevan. Jenis penguatan yang digunakan harus sesuai dengan preferensi atau kebutuhan individu, yang dianggap sebagai penghargaan oleh satu orang mungkin tidak sama bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa yang bernilai bagi individu tersebut. Kelebihan dan kelemahan teori penguatan. Kelebihan.
efektif dalam pembentukan perilaku baru. Penguatan positif dapat secara efektif meningkatkan perilaku yang diinginkan dan memotivasi individu untuk berusaha lebih keras. Fleksibilitas penggunaan. Teori penguatan bisa digunakan dalam berbagai konteks, baik itu di sekolah, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Kelemahan. Terlalu fokus pada perilaku eksternal. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh eksternal terhadap perilaku dan kurang memperhatikan faktor internal, seperti motivasi instrik dan kepuasan diri. Ketergantungan pada penguatan eksternal. Jika terlalu sering mengandalkan penguatan eksternal, misalnya uang atau bonus, individu mungkin menjadi kurang termotivasi untuk perilaku positif tanpa penghargaan tersebut. Teori keadilan. Teori keadilan adalah salah satu teori motivasi yang dikembangkan oleh John Skinner pada tahun 1963. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menilai keadilan dalam hubungan sosial dan di tempat kerja berdasarkan perbandingan antara input yang mereka berikan dan output yang mereka terima. Teori ini menyatakan bahwa individu akan merasa termotivasi karena mereka merasa diperlakukan secara adil, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sosial mereka. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan motivasi. Komponen utama dalam teori keadilan. Input. Input mengacu pada segala sesuatu yang diberikan individu dalam suatu situasi seperti waktu dan usaha, keterampilan dan pengetahuan, pengalaman, keterlibatan emosional. Waktu dan usaha adalah berapa banyak waktu yang dihabiskan dan seberapa keras individu bekerja. Keterampilan dan pengetahuan adalah seberapa terampil dan terdidik individu dalam melaksanakan tugas mereka. Pengalaman adalah pengalaman yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Keterlibatan emosional adalah seberapa besar individu terlibat secara emosional dalam pekerjaan atau hubungan. Contoh, seorang karyawan yang bekerja lebih lama atau dengan lebih banyak keterampilan dan dedikasi daripada rekan-rekannya mungkin merasa banyak kontribusi lebih besar. Yang kedua ada output. Output merujuk pada segala sesuatu yang diterima individu sebagai imbalan atas input yang diberikan. Output ini berupa gaji dan bonus, promosi dan penghargaan, keamanan kerja, status sosial dan penghargaan. Gaji dan bonus. Kompensasi finansial yang diterima termasuk gaji pokok, bonus dan intensif lainnya. Promosi dan penghargaan, peningkatan promosi atau pengakuan atas prestasi. Keamanan kerja, jaminan kelangsungan pekerjaan atau stabilitas dalam posisi pekerjaan. Status sosial dan penghargaan atau pengakuan lainnya yang diakui oleh rekan kerja atau atasan. Penerapan teori keadilan di tempat kerja. Keadilan dalam pembayaran dan penghargaan. Yang kedua, keputusan yang transparan. Yang ketiga, pengakuan dan perlakuan yang adil. Keadilan dalam pembayaran dan penghargaan adalah organisasi dapat menggunakan teori keadilan untuk memastikan bahwa gaji dan bonus diberikan dengan cara yang adil dan transparan, menetapkan struktur gaji yang jelas, dan memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kinerja yang setara
akan meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi perasaan ketidakadilan. Yang kedua, keputusan yang transparan. Proses pengambilan keputusan yang transparan mengenai promosi, penghargaan, atau tugas lainnya dapat meningkatkan rasa keadilan di tempat kerja. Ketika karyawan merasa bahwa keputusan diambil secara adil dan objektif, mereka lebih cenderung merasa dihargai. Yang ketiga, ada pengakuan dan perlakuan yang adil. Memberikan pengakuan yang layak dan memperlakukan karyawan secara hormat, adil, dan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Perhatian terhadap interaksi sosial yang positif juga dapat memperkuat rasa keadilan di tempat kerja. Kesimpulan, teori keadilan menunjukkan bahwa individu sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara input yang mereka berikan dan output yang mereka terima, serta perbandingan dengan orang lain di sekitar mereka. Ketika individu merasa akan ketidakadilan dalam hal ini, mereka akan berusaha untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dengan cara yang dapat mengurangi perasaan tidak puas, baik melalui pengurangan usaha, peningkatan hasil, atau perubahan cara pandang. Teori ini sangat berguna untuk manajer dan organisasi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang, yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Sekian penjelasan teori proses. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.